Halo, sobat-sobat netizen, kembali lagi di channel Viralindo, tempat kalian mendapatkan update berita viral di Indonesia. Bro, sis, pernah nggak sih kalian denger berita yang udah lama digoreng, tapi kayak nggak kelar-kelar diumumin endingnya? Nah, ini yang lagi rame banget sekarang, kasus dugaan korupsi kuota haji. Yes, ibadah yang harusnya sakral, suci, dan jadi cita-cita jutaan umat muslim di Indonesia, malah dijadikan ladang cuan sama oknum. Jadi ceritanya gini, KPK alias Komisi Pemberantasan Korupsi udah lumayan lama megang kasus ini. Katanya, ada permainan dalam pembagian kuota haji tambahan tahun-tahun 2023 sampai tahun 2024. Bayangin, kuota tambahan yang seharusnya bikin antrean haji lebih cepat malah jadi lahan basah buat segelintir orang. Dan kerugiannya, bukan receh, lebih dari 1 triliun, cuy. Kebayang nggak tuh? Nah, KPK sendiri udah bilang berkali-kali, tenang, sabar, sebentar lagi kita bakal ngumumin siapa aja tersangkanya. Tapi ya gitu, kayak drama series Netflix, digantung terus endingnya. Padahal publik udah nungguin banget siapa dalang di balik semua ini. Lucunya, bukan sekali dua kali KPK janji kayak gitu. Dari bulan Agustus, September, sampai sekarang September pertengahan, statementnya masih sama, dalam waktu dekat. Kalau anak Gen Z bilang sih, ini mah vibesnya kayak doi yang bilang, tenang aja, aku bakal jelasin kok, tapi nanti. Nanti yang nggak jelas kapan. Tapi jangan salah, selama prosesnya, sebenarnya udah banyak banget langkah yang dilakukan. Mulai dari pemeriksaan saksi-saksi, penggeledahan rumah, nyita dokumen, sampai ngecek transaksi keuangan bareng PPATK. Bahkan rumah mantan Menteri Agama, Yakut Kholil Koumas, juga udah digeledah. Gokil kan? Jadi bukan cuma omong kosong, ada buktinya juga. Terus, siapa aja sih yang udah dipanggil? Wah, listnya panjang, guys. Dari pejabat Kementerian Agama, tokoh ormas, sampai bos-bos travel haji dan umrah. Nama-nama besar kayak Yakut sendiri, Hilman Latif Dirjenpu, sampai pengusaha travel kayak Khalid Basalamah juga masuk daftar saksi yang udah diperiksa. Bahkan ada agen-agen travel lain yang disebut-sebut punya peran dalam permainan kuota ini. Yang bikin masyarakat tambah gregetan, ada cerita tentang gimana jamaah yang harusnya ngantri bertahun-tahun bisa tiba-tiba berangkat tahun itu juga. Gimana caranya? Ya karena ada kuota tambahan yang dialokasikan secara nggak fair. Harusnya 92% buat reguler, 8% buat khusus, ini malah dibagi rata 50-50. Kebayangkan siapa yang diuntungkan. Terus ada juga kisah soal perpindahan jalur haji furoda ke haji khusus. Awalnya calon jamaah daftar lewat furoda, tapi ujung-ujungnya bisa langsung nyelonong ke jalur khusus. Padahal, jalur khusus itu pun sebenarnya ada antreannya. Nah loh, terus gimana ceritanya bisa instan gitu? Kalau dipikir-pikir, ini bukan cuma soal duit. Ini soal rasa keadilan. Bayangin lo udah nungguin antrean haji sampai belasan tahun, tapi ada orang yang baru daftar bisa langsung berangkat. Sakit hati nggak sih? Dan yang lebih parah, ini nyangkut nama Indonesia di mata dunia juga. Indonesia kan salah satu negara dengan jumlah jamaah haji terbesar. Kalau ada kasus kayak gini, otomatis bikin malu, guys. Nah, balik lagi ke KPK. Publik mulai ngerasa, kok lama banget sih? Bahkan ada maki, masyarakat anti korupsi Indonesia, yang sampai kasih deadline seminggu buat KPK tetapkan tersangka. Kalau enggak, mereka ancam bakal gugat pra-peradilan. Jadi bukan cuma kita yang gemes, lembaga anti korupsi masyarakat pun udah gerah. KPK sih jawabnya kalem, katanya mereka apresiasi dorongan publik. Karena bener juga sih, makin banyak yang ngawasin, makin kecil kemungkinan kasusnya diblokin. Tapi tetap aja, masyarakat pengen kepastian, bukan janji manis. Sekarang, kalau kita tarik ke gaya Gen Z ya, kasus ini tuh kayak drama cliffhanger yang nggak kelar-kelar. Udah banyak trailer, tapi film utamanya belum nongol.
Kita dikasih cuplikan pemeriksaan pejabat, cuplikan penggeledahan, cuplikan barang bukti. Tapi siapa pemeran utama alias tersangka resminya? Masih abu-abu. Jadi guys, balik lagi ke inti kasus. Kita mesti ngerti dulu kenapa kuota haji ini jadi emas buat banyak pihak. Indonesia kan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Antrean haji, jangan ditanya. Ada yang nunggu 10 tahun, ada yang sampai 20 tahun baru bisa berangkat. Nah, pas ada tambahan kuota, harusnya ini jadi kabar gembira. Tapi ya begitulah, selalu aja ada yang coba manfaatin celah. Buat kalian yang belum kebayang, sistemnya gini. Tambahan kuota itu sebenarnya dibagi 92% buat haji reguler, yang dipakai jamaah biasa kayak orang tua kita, kakek nenek kita, yang udah daftar dari lama. Terus 8% buat haji khusus, biasanya buat jalur lebih cepat tapi bayarannya lebih mahal. Nah masalahnya, aturan ini dilanggar. Bukannya 92/8, tapi dibagi rata 50/50. Lah, siapa yang diuntungin? Ya jelas pihak travel atau oknum yang bisa jual kuota khusus itu dengan harga selangit. Ini kayak analogi gini deh. Bayangin kalian lagi ngantri beli tiket konser Taylor Swift. Udah ngantri online dari jam 7 pagi, nungguin antrian 200.000 orang di depan. Tiba-tiba ada orang bisa langsung skip barisan karena punya jalur khusus. Padahal seharusnya jalur khusus itu terbatas banget, cuma 8%. Tapi malah jadi setengahnya. Kebayang nggak rasa sakit hatinya? Nah, balik ke KPK. Mereka udah turun tangan lumayan agresif. Rumah Yakut dicondet udah digeledah, dokumen disita, sampai barang elektronik dan mobil pun diseret buat jadi barang bukti. Bahkan beberapa pihak udah dicegah ke luar negeri, biar nggak kabur. Tapi yang bikin makin seru, atau ironis sih sebenarnya, adalah siapa aja yang masuk daftar pemeriksaan. Ada pejabat tinggi Kemenak, tokoh ormas besar, sampai pengusaha travel haji. Nama-nama ini familiar banget di telinga publik. Dan ada juga cerita soal Ustaz Khalid Basalamah, yang katanya awalnya mau berangkat haji pakai jalur furoda, tapi entah gimana bisa pindah ke jalur haji khusus. Kok bisa? Nah, ini yang lagi digali KPK. Kalau kata jubir KPK, Budi Prasetyo, mereka lagi dalemin transisi itu. Kenapa dari furoda bisa nyelonong ke khusus? Karena, guys, walaupun jalur khusus, tetap ada antreannya. Nggak ada istilah langsung berangkat. Jadi kalau ada yang bisa langsung lolos, pasti ada sesuatu di balik layar. Nah, coba deh kita lihat dari sisi jamaah biasa. Ada bapak ibu yang nabung bertahun-tahun, jual sawah, jual kambing, demi bisa berangkat haji. Mereka daftar 2015, baru dipanggil mungkin 2030-an. Terus ada orang yang bisa bayar mahal, langsung berangkat tahun itu juga. Fair nggak? Kebayangkan kenapa kasus ini bikin masyarakat marah. Bukan cuma soal uang negara yang diduga dikorupsi, tapi juga soal rasa keadilan. Publik makin panas setelah Maki turun tangan. Mereka kasih KPK deadline seminggu buat ngumumin tersangka. Kalau nggak, ya siap-siap digugat pra-peradilan. Jadi kayak netizen yang udah nunggu lama, akhirnya ngetek admin terus, Min, kapan update? Tapi ya, jawaban KPK masih kalem. Katanya mereka butuh waktu biar hasilnya komprehensif. Publik diapresiasi, dianggap bagian penting dalam pengawasan. Iya sih, bener juga. Tapi tetap aja, masyarakat udah capek denger janji, segera. Kalau kita tarik ke analogi dunia percintaan Gen Z, ini tuh sama kayak lo pacaran 5 tahun, tapi tiap kali nanya, kapan kita nikah? Jawabannya selalu, sebentar lagi kok, sabar ya. Padahal tanggalnya nggak pernah ada. Sakitnya tuh di sini. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin orang makin penasaran, siapa aja sih yang udah diperiksa KPK? Listnya panjang banget, bro. Kalau ini kayak daftar tamu di acara pernikahan, bisa penuh satu balai kota. Dari pejabat negara,
tokoh ormas, sampai pengusaha travel, semua kebagian spotlight. Pertama, tentu aja nama yang paling sering muncul, mantan Menteri Agama, Yakut Kholil Koumas. Yakut ini udah 2 kali dipanggil KPK. Pertama tanggal 7 Agustus, kedua tanggal 1 September tahun 2025. Bayangin, diperiksa sampai 7 jam, guys. 7 jam ditanya-tanya, bukan kayak podcast santai ngobrol sambil ngopi, tapi soal aliran duit, soal kuota, soal kebijakan. Terus ada Hilman Latif, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah. Ini orang penting banget, karena posisinya langsung ngurusin jalur haji dan umrah di Kemenak. Kalau ada permainan kuota, posisi beliau pasti kena sorotan. Belum cukup, masih ada Ishfa Abidal Aziz, staf khusus Yakut sekaligus pengurus PBNU. Jadi ini bukan sekadar orang random, tapi punya koneksi langsung ke lingkaran menteri. Nah, dari kalangan organisasi pemuda, ada juga nama Syarif Hamzah Asyatri, Wakil Sekjen GP Ansor. Lagi-lagi, lingkarannya luas. Sekarang kita geser ke dunia travel haji. Ada nama Fuad Hasan Masyhur, pemilik Maktur Travel. Buat yang nggak tahu, Maktur ini salah satu agen travel haji yang udah cukup terkenal di Indonesia. Fuad ini bahkan dicegah ke luar negeri, barengan sama Yakut dan stafnya. Jadi, kayak sinetron, mereka bertiga ini statusnya nggak boleh ke luar negeri dulu. Ada juga Khalid Z. Abdullah Basalamah, pemilik Uhud Tour. Nah, ini nama yang lumayan bikin ramai. Karena belakangan muncul cerita kalau beliau awalnya daftar haji lewat jalur furoda, tapi akhirnya bisa pindah ke jalur haji khusus. Publik langsung bertanya-tanya, kok bisa gitu? Dan ternyata, versi beliau, itu karena ditawarin sama pihak lain. Tapi versi KPK, tetap harus didalami. Lanjut, ada Ibnu Masud, pemilik PT Muhibah Mulia Wisata Pekanbaru. Nah, ini juga nama besar di dunia travel. Justru dari sinilah cerita Khalid Basalamah nyambung, karena katanya Khalid dan 122 orang rombongannya akhirnya berangkat lewat jalur Muhibah. Terus ada Muhammad Al-Fatih dan Juahir dari Kesturi, Asosiasi Penyelenggara Travel Haji. Ada juga Syam Resviadi, Ketua Sapuhi. Dan bahkan sampai ke level komisaris independen BUMN, kayak Zainal Abidi dari PT Sukovindo. Bayangin, dari pejabat negara sampai komisaris BUMN, semua masuk radar. Jadi ini kasusnya bukan kecil-kecilan. Udah kayak drama politik, bisnis, agama, semua campur jadi satu. Nah, jangan lupa, bukan cuma orangnya yang kena sorot. Tempat-tempat pun udah digeledah. Rumah Yakut di Condet, kantor agen travel di Jakarta, rumah ASN Kemenak di Depok, sampai ruang kerja Dirjen Haji dan Umrah di Kemenak. Barang buktinya, segala macam, dari dokumen, laptop, sampai mobil. Kalau kita tarik ke gaya storytelling Gen Z, ini kayak episode investigasi Netflix. Kamera zoom in ke rumah menteri, ada garis KPK kuning, terus ada tumpukan dokumen diseret keluar. Orang-orang pakai rompi KPK bolak-balik kayak adegan action tapi tanpa background musik dramatis. Tapi yang bikin kocak ya, meski udah rame banget kayak gini, tiap kali wartawan nanya ke jubir KPK, jawabannya masih sama, dalam waktu dekat. Lah, dekatnya ini berapa langkah, bro? 1 meter, 10 kilometer, apa 1 dekade? Publik jadi makin greget, udah tahu siapa aja yang diperiksa, udah lihat ada barang bukti, udah tahu kerugian negara lebih dari 1 triliun rupiah. Tapi nama tersangka resmi masih belum diumumin. Nah, disinilah orang-orang mulai bikin spekulasi. Ada yang bilang mungkin KPK lagi main aman, biar kasus ini benar-benar kuat sebelum dilempar ke publik. Ada juga yang nyinyir, bilang jangan-jangan ada tarik ulur politik. Karena ya, kita tahu sendiri, kasus besar gini biasanya nggak jauh dari kepentingan politik juga. Kalau kita ibaratkan ke dunia milenial, kasus ini tuh kayak nonton drama Korea yang episodenya 16. Kita udah sampai episode 12, semua rahasia udah kebuka, semua clue udah jelas. Tapi siapa pelaku sebenarnya?
Masih nunggu final episode. Dan sayangnya, final episodenya belum tayang-tayang. Guys, sekarang kita ngomongin angka. Angka yang bikin jidat kita otomatis berkerut, 1 triliun rupiah lebih. Yuk, segitu kerugian negara yang dihitung KPK dari kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan ini. 1 triliun tuh gimana sih bayanginnya? Kalau kita ibaratkan dalam dunia anak kos, 1 triliun rupiah bisa dipakai buat beli Indomie 10.000 karton, terus dibagi-bagi buat satu kampus. Atau kalau kita masukin ke dunia Gen Z, itu bisa buat langganan Spotify Premium seumur hidup buat seluruh warga kelurahan. Bukan duit receh, guys. Nah, duit segede itu kemana aja ngalirnya? KPK lagi kerja bareng PPATK buat ngelacak. Jadi, ceritanya tuh kayak main game, follow the money. Duit nggak pernah jalan sendirian. Ada jejaknya, entah itu lewat rekening bank, properti, mobil mewah, atau bahkan aset lain kayak bisnis. Makanya barang bukti yang disita itu bukan cuma dokumen, tapi juga kendaraan dan rumah. Sekarang, biar gampang dipahami, kita coba breakdown gimana kuota haji ini bisa jadi ladang basah. Harusnya, tambahan kuota itu dibagi adil, 92% buat reguler, 8% buat khusus. Tapi apa yang terjadi? Ada pihak yang nakal, bikin pembagiannya jadi 50-50. Nah, kenapa jalur khusus itu menggiurkan? Karena harganya beda jauh. Jamaah reguler bayar sesuai tarif normal yang udah ditetapkan pemerintah. Tapi jamaah khusus bisa lebih mahal berkali-kali lipat. Dan karena ada tambahan kuota yang harusnya buat reguler dialihin ke khusus, otomatis duit yang terkumpul jadi gede banget. Contoh sederhananya gini, misalnya kuota tambahan itu 20.000 orang. Kalau 92% buat reguler, berarti 18.400 orang masuk reguler, dan sisanya 1.600 orang ke khusus. Tapi kalau dibagi rata, berarti 10.000 reguler, 10.000 khusus. Nah, 8.400 orang yang harusnya reguler tapi dialihin ke khusus itu bayar lebih mahal. Disitulah uang haramnya muter. Kalau kita hitung-hitung kasar aja, selisih biaya antara reguler dan khusus bisa sampai puluhan juta per orang. Dikali ribuan orang, boom, jadi triliunan. Nah, kebayangkan kenapa kasus ini gede banget. Yang lebih parah, ini nggak cuma sekadar soal duit negara. Tapi juga soal jalur instan yang bikin orang bisa langsung berangkat. Harusnya ngantri belasan tahun, bisa jadi fast track asal bayar lebih. Analoginya kayak gini, lo main game online, harusnya green level 1-100 biar bisa masuk Dungeon. Tapi ada orang yang beli cheat code, langsung masuk Dungeon tanpa usaha. Sakit hati kan? Makanya, publik makin gregetan. Karena ibadah haji tuh bukan sekadar jalan-jalan ke luar negeri. Ini rukun Islam, ibadah suci yang ditunggu-tunggu umat muslim seumur hidup. Dan kalau ada oknum yang ngejual, jalan pintas, pakai kuota tambahan, itu sama aja ngejual kesakralan ibadah demi duit. KPK sendiri udah bilang, mereka bakal buka semua detail begitu tersangka diumumin. Termasuk siapa aja yang dapat aliran duit, siapa aja yang ngatur, dan gimana mekanismenya. Jadi nanti publik bisa lihat peta uang kasus ini secara jelas. Tapi balik lagi ke masalahnya, kapan diumumin? Nah, itu dia yang masih jadi misteri. Kalau ditarik ke gaya Gen Z, ini sama kayak nungguin lagu idola K-pop keluar. Teasernya udah ada, cuplikannya udah beredar, bahkan fotonya udah bocor di medsos. Tapi single aslinya belum rilis-rilis. Fans jadi makin penasaran, makin bikin teori, makin banyak spekulasi. Jadi guys, kalau kita rangkum, kasus haji ini tuh bukan cuma soal angka 1 triliun rupiah lebih, bukan cuma soal pejabat dipanggil KPK, tapi lebih ke soal keadilan dan kesakralan ibadah. Bayangin, ada jutaan orang Indonesia yang nabung bertahun-tahun. Ngantri belasan tahun, rela hidup sederhana demi satu mimpi, berangkat haji.
Tapi semua perjuangan itu bisa dipotong cuma karena ada oknum yang mainin kuota tambahan. Dan yang bikin makin ironis, ini bukan sekadar proyek atau bisnis biasa. Ini soal ibadah, rukun Islam yang kelima. Kalau sampai ada yang berani dagangin, itu sama aja ngejual kepercayaan umat. Publik sekarang udah jelas banget, mereka nggak mau cuma denger janji dalam waktu dekat. Mereka mau bukti nyata. KPK ditunggu buat buktiin kalau mereka masih tajam, masih berani, dan masih bisa jadi garda terdepan lawan korupsi. Kita sebagai warga juga jangan pasif. Minimal, terus suarain keresahan, terus pantau, terus kritis. Karena kalau masyarakat diem, kasus kayak gini bisa tenggelam pelan-pelan, digeser sama isu lain yang lebih viral. Ingat, perubahan besar itu sering lahir dari suara kecil yang konsisten. Jadi meskipun kita bukan pejabat, bukan penyidik, dan bukan politisi, suara kita tetap punya kekuatan. Akhirnya, kita balik ke pertanyaan besar, kapan KPK berani ngumumin tersangka kasus haji ini? Jawabannya masih ditunggu. Tapi yang jelas, rakyat udah nggak mau lagi cuma dikasih teaser. Mereka mau episode finalnya tayang, sekarang juga. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Nah guys, itu tadi pembahasan panjang kita soal drama, kuota haji dan Rp1 triliun yang lagi bikin heboh. Kalau kalian setuju bahwa kasus ini harus tuntas, jangan lupa komentar pendapat kalian di bawah. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe biar channel ini bisa terus bahas isu-isu penting dengan gaya yang lebih santai tapi tetap kritis. Sampai ketemu di video berikutnya. Ingat, suara kita itu berarti.